Pemangku Malakib, Ibu Hajah Isrohwati Wahyu Widaningsih beserta keluarga besarnya. Terima kasih kepada beliau karena berkat beliau kita bisa dikumpulkan di dalam ruangan yang mulia ini di Manakib Online Internasional. Senantiasa segala hajat dan niat beliau Allah kabulkan dan seluruh keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Para kiai, para alim ulama, para asatidz-asatizah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis mendorong umat Islam untuk selalu mencari ilmu kapan saja dan di mana saja. Dari sinilah lalu lahir beberapa disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam. Salah satu di antaranya adalah ilmu tasawuf yang akan kita sedang jalani pada saat ini dengan metode Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasiswa Sintarasa PPKN. Secara umum, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna daripada tasawuf itu sendiri secara khusus. Menurut Syekh Yusuf Khattar Muhammad, tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu yang agung dan sulit untuk diraih. Ia bagaikan pohon kurma yang diminati oleh banyak kalangan. Namun hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu. Siapapun yang bisa mempunyai ilmu tasawuf dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi perantara selamat dunia dan akhirat. Karena ilmu tasawuf laksana obat bagi jiwa yang sedang sakit, yang disebabkan dengki, iri, sombong, sum'ah, dan penyakit lainnya. Maka ilmu tasawuf akan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Tuan Syekh menguji kadar daripada para salik. Kadar cinta untuk para salik tidak dengan cara mengabaikan atau mengacuhkannya saja, tapi juga dengan cara menyanjung, mengistimewakan. Bersabar dan berhati-hatilah dengan kedua jenis ujian dari guru mursyid. Karena di sini kita tetaplah setia dan rendah hati mencintainya. Jangan pernah menjauh, teruslah mendekat. Maka Tuan Syekh tetapkan, jika seorang murid merendah, ia akan ditinggikan. Sebaliknya, jika seorang murid meninggi, apalagi orang-orang ikhlas, ia akan rendahkan kedudukannya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Maka di sini ujian-ujian dari Syekh Mursyid banyak pelajaran yang kita harus ambil. Dalam kitab Fadhailus Suhur, di bulan ini, di bulan Safar, yang hurufnya huruf 3, yang ditulis oleh guru agung kita, Pangersa Aba Aus. Huruf pertama adalah Sofa'ul Qalbi atau huruf Sod. Huruf yang kedua adalah huruf Fa, Fana'un Nafs. Huruf ketiga adalah huruf Ra, Riyadhatun Nafs. Di sini guru kita memberikan ujian yang luar biasa. Bagaimana
cara pembersihan hati seorang murid. Bagaimana menjernihkan hati tersebut. Bagaimana membeningkan hati tersebut agar bisa untuk kaca benggala kita. Maka di sini dalam sofa'ul qalbi, dalam membersihkan, menjernihkan hati kita, seorang salik atau seorang murid tetap tunduk, patuh atas perintah daripada Tuan Syekh. Kita tahu pada manakib di bulan ini, khususnya pada mangkobah di bulan ini, bagaimana menceritakan seorang murid yang muhibbin, cinta kepada gurunya. Tapi karena melihat sesuatu yang terlihat oleh matanya, sehingga dia dalam hatinya timbul ketidaksukaan, timbul adanya seuzon kepada guru. Katanya seorang wali, tapi kok masih cinta dunia? Mana ada seorang wali yang mencintai dunia? Dari zon hati yang senantiasa tidak melihat bukan dengan kacamata hatinya, tapi dengan kacamata lahirnya, timbullah suatu syak wasangka yang tidak baik kepada guru. Bahwasannya gurunya itu dikatakan wali masih mencintai dunia. Mana ada wali yang mencintai dunia? Ketika Tuan Syekh datang ke Baghdad, jangankan semasa hidupnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pakaian yang mewah, yang rupanya luar biasa, sampai terompahnya pun dari Jamrud. Setelah beliau berpulangnya, makamnya di Baghdad, Pangersa Abah Aus masuk saja ke dalam makamnya itu uang dari berbagai negara bertumpuk. Dia itu tebalnya seperti satu jengkal tangan kita. Itu Guru Agung menceritakan. Maka di situ seseorang harus betul-betul bisa bercermin kepada hatinya agar mereka tidak merasa bahwasannya seorang syekh adalah pemandinya. Seorang syekh adalah yang mereparasinya. Jadi di sini kita harus tahu bahwasannya banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang salik agar sofa'ul qalbi, bersih hatinya, jernih hatinya, bening daripada segala ahwal dan perbuatannya nanti. Maka di sini perlunya kita untuk betul-betul bisa menjalankan, mengamalkan, dan mengamankan apa yang diperintah oleh guru kita. Ibarat sekolah, murid tharikoh itu pun bermacam-macam. Ada tingkatannya, ada yang rajin atau super rajin, ada yang murid malas, ada murid yang pintar, super pintar, ada murid yang bodoh, sangat bebal sekali. Ada murid mau ikut ujian dan juga ada murid yang tidak mau ikut ujian. Tapi semuanya dalam genggaman Syekh Mursyid. Dalam bahasanya, Kiai Amin pernah berbicara. Bapaknya beliau, Kiai Yusuf, itu tidak mau bertorikoh. Tetapi dikala itu ada undangan datang ke Madrasah Tuan Syekh. Masuknya dia ke Madrasah Tuan Syekh itu saja selamat. Kata Pangersa Abah, tos asuka dia mah
pasti selamat. Masuknya saja belum mengambil talqin zikir, itu selamat. Bayangkan, kita mendengar cerita, di kala Tuan saya bersama murid-muridnya berjalan, Tuan saya Abdul Qadir. Dia melihat ada kuburan. Karena apa? Terhenyak hati Tuan saya melihat kuburan itu. Ternyata kuburan itu adalah kuburan orang yang hanya melihat Tuan Syekh dan melihat hanya tapak kaki dari kudanya saja. Sampai seperti itu orang itu akan selamat. Maka bila ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang ingin bisa mengikuti ujian-ujian yang diberikan oleh guru kita, maka mereka akan mendapatkan kelulusan yang luar biasa. Hatinya akan jernih, nafsunya akan terkendali, dan perjalanan kehidupannya sudah diatur, diurus oleh guru kita. Maka guru kita mengatakan, kalau tidak datang kepada satu orang ini pada zaman ini, maka mereka tidak akan selamat. Ini jailul fil ardi khalifah. Bukan khalifah ini. Aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Itu pernyataan Allah dikala namanya berdialog dengan para malaikat. Ya Allah, betulkah engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka dunia ini? Bukan lima khalifah ini, tapi khalifah. Satu wakil Allah pada zaman ini. Bangsa Guru Agung pernah berbicara. Kalau ingin bertemu dengan Allah, kita tidak bisa sambil menunjuk kita bertemu dengan wakil Allah. Siapa Abah Anom? Kalau ingin berjabat tangan dengan Allah, tidak bisa kita berjabat tangan dengan wakilnya. Kalau kita ingin melihat wajah Allah, tidak bisa. Tapi melihat wajah wakilnya. Maka di sini ini jailun fil ardi khalifah. Allah jadikan di muka dunia ini satu orang khalifah yang gunanya mengatur seluruh dunia. Maka pengarang Abang mengatakan, kalau hati itu ingin jernih, hati itu ingin baik, banyaklah berzikir kepada Allah. Maka nasihat daripada guru kita, bagaimana bisa melewati tahapan-tahapan, redho dengan apa yang diberikan oleh guru kita, maka nasihat dari guru kita. Ada 5 nasihat sufi yang diberikan oleh guru kita agar murid bisa pandai, bisa sukses yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Yang pertama, cek bahasa Sunda mah ulah minta, jangan meminta. Kalau kita meminta jangan kepada manusia. Coba contohnya, bila saya sering meminta kepada ikhwan wal akhwat, sekali pasti masih diberi. Kalau ada yang memberi, 2 kali masih diberi. Tapi kalau terus-terusan orang akan bosan. Tidak akan mau, oh ini mah watak kebiasaan adatnya seperti itu. Maka jangan kita berharap pada manusia. Berharap kepada wakil Allah di muka dunia ini benar. Tapi jangan berharap kepada manusia-manusia yang lain. Karena manusia-manusia yang lain hanya memandang berdasarkan hanya pandangan mata, berdasarkan dengan materi saja, bukan imateri. Maka guru kita menasihati kita, pertama, ulah minta, jangan meminta. Saat memutuskan kita berguru kepada Syekh Mursyid, bersabar menjalani apa yang ada yang telah diterima dari gurunya. Selalu menunggu dan bersikap yang betul-betul hanaf asor, yang betul-betul menunjukkan saya mengosongkan diri kita. Takhali,
Kosongkan apapun yang ada dalam diri kita. Hanya kita bertuju kepada guru kita. Tidak merasa punya ilmu, tidak punya merasa punya harta, tidak punya perasaan apapun, hanya ingin bersama dengan guru kita diusulkan kepada Allah. Apa yang sudah diberikan dengan talqin zikir atau ijazah oleh guru kita secara umum diamalkan. Jangan suka meminta-minta amal-amalan yang lain. Apalagi sekarang kadang-kadang kita punya usaha mundur. Ah, ini guru kita tidak benar. Cari guru yang lain sampai ke dukun apapun dilakoni. Contoh guru kita memerintahkan, hei jangan merokok. Masih pada tidak menurut. Hei bawa tongkat. Masih pada tidak bawa tongkat. Tapi kalau ada yang bilang bukan guru kita, itu guru ruhani dan guru jasmani. Guru ruhani memerintahkan mereka tidak turut. Tapi kalau dokter yang menyatakan, Bapak, Ibu, hari ini jangan merokok ya sampai berapa hari. Nurut, patuh. Karena apa? Hanya melihat bahwasannya jasad ini harus dipelihara. Dia tidak tahu sesungguhnya yang melihara jasad itu adalah ruh yang menghidupkannya. Yang ruh yang dihidupkan oleh Allah aja wajal. Maka di sini seorang syekh mursyid tahu kapan saatnya menambah atau mengurang menu ilmu amalan daripada muridnya. Mengenai seseorang sekarang ini tambahan ilmu dari guru kita banyak. Ada amaliyah kemalaikatan, ada amaliyah mau tidur, mau bangun tidur, dan amaliyah membaca doa di antara dua khutbah dan yang lainnya. Itu tambahan. Karena guru kita tahu kapasitas daripada kita semua. Maka ulah minta. Kalau memang punya punya tujuan apapun agar beningnya hati kita, maka perbanyak berzikir kepada Allah. Ada masalah apapun, zikrullah. Ada namanya keinginan apapun, zikrullah. Tidak ada yang lain. Yang kedua nasihat dari guru kita ada ulah hayang, ulah sekhoyong baik. Jangan ada kemauan. Perjalanan seorang murid sudah diskedulkan oleh Allah. Sudah diinstal oleh Allah melalui guru mursyidnya. Guru mursyidnya paling tahu apa saja dan kapan saja seorang murid mendapatkan sesuatu untuk memudahkan perjalanannya dalam bersuluk. Jangan banyak keinginan, apalagi menginginkan milik orang lain atau murid yang lain. Itu tanda murid yang serakah, murid yang rakus, murid yang tomak. Ini berlaku dalam urusan jasmania pun maupun rohania. Maka ini perlunya kita membersihkan, membeningkan hati kita dengan jadidu imanakum bikasroti qaulila ilaha illallah. Perbaharui iman kita sama gedor terus hati kador bin sadidin dengan pukulan yang keras ke dalam hati kita agar plek-plek hitam di dalam tubuh kita, khususnya di jantung kita, itu terurai, itu terpecah, sehingga cahaya masuk ke dalam dada kita, sehingga bening hati kita dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari, tujuannya agar Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan kita memberikan kebaikan kepada makhluk dan semua orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita berharap kepada Allah. Dan hendaknya seorang murid yang datang kepada guru mursyidnya seperti seorang pasien yang datang kepada dokternya, seperti mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Dan mereka tahu guru itu yang dikonsumsi apa yang boleh tidak boleh dikonsumsi oleh sang pasien, apa yang dapat meningkatkan kesehatan sang pasien.
dan apa yang dapat memperburuk penyakit dari sang pasien. Maka pemirsa Abah Awas yang mengetahui potensi jasmani dan ruhani dari seorang murid, beliau pula yang mengetahui kekurangan jasmaniah dan ruhaniah bagi seorang murid. Apakah diberikan vitamin A? Apakah diberikan vitamin B, C, D, E, atau vitamin K? Itu guru kita yang tahu secara jasmaniah saja seperti itu. Apalagi secara ruhaniahnya. Apakah sudah masuk makam muqarrabin atau baru musyahadah atau baru hanya melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat tapi diperlihatkan oleh Allah, dibukakan tabirnya oleh Syekh Mursyid. Maka percayakan saja kepada beliau yang lebih tahu tentang keadaan diri kita lebih baik dari diri kita sendiri. Oleh karena itu demikian, apapun yang diberikan oleh beliau itu adalah kebaikan untuk kita sekaligus menjauhkan kita dengan hal-hal yang kurang baik secara jasmaniah dan rohaniah kita. Dan yang ketiga, nasihat guru kita yang sering disampaikan oleh Ki Amin, bahwasannya ulah nanya, jangan banyak bertanya. Kadang-kadang kita kebanyakan culangung, banyak nanya kepada guru kita secara namanya spontan, padahal itu adalah etika, adab, dan akhlak seorang murid pada Syekh Mursyid. Kalau ingin bertanya, tanya saja kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang kita akui keilmuannya, yang kita akui bagaimana mereka bisa betul-betul berkhidmat kepada guru agungnya, yaitu Syekh Mursyid. Kalau kita belajar ilmu lahir atau syariat, makin banyak tanya, makin pandai. Nanya pasti meningkat ilmunya. Tapi kalau dalam bertorikoh adalah pendangkalan. Tapi seseorang yang tidak banyak bertanya, hanya zikir khafi yang dilakukan, maka di situ ada pendalaman. Sebaliknya, ilmu batin, ilmu torikoh, hakikat tidak banyak tanya, semakin pandai. Kunci kepandaian jalan untuk memperoleh kedalaman ilmu batin tentang hakikat diri dan Allah, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru kita, ikut, turut, nurut, dan segalanya ikut pakai mata kacamata kuda kepada guru kita. Segala pertanyaan akan ketemu jawabannya, hanya ketaatan dalam mendawamkan amalia guru. Kadang-kadang kita sering bertanya kepada guru kita, padahal kalau kita sering mengisi diri kita dengan membuat banyak zikrullah, dengan banyak zikir hobinya, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dengan cahaya ilahiyah, dengan yang dititipkan dalam dada kita. Maka bersabarlah untuk tidak bertanya dan menemukan jawaban sendiri dengan karomah guru kita. Karena kita mendapatkan limpahan cipratan dari cahaya Allah melalui cahaya yang Allah taburkan kepada guru mursyid kita. Itulah kunci rahasia kesuksesan murid. Ulah banyak tanya, ulah nanya. Maka bangsa Abah Osman menyampaikan, jangan meremehkan amaliyah mursyid dan jangan suka menghilafiahkan sunnah mursyid. Guru Agung Pangeksa Abah Anom mengamalkan semuanya pasti ada keterangannya, ada sumbernya, tapi beliau tidak suka cerita. Sekali lagi pasti ada dalilnya dan ada kitabnya. Guru kita mengeluarkan hal-hal yang memang di luar logika kita. Ternyata semua ada dalilnya, ada kitabnya. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, seorang murid tidak boleh bertanya kepada Syekh Mursyidnya kecuali jika diperlukan. Seperti menanyakan tentang hukumnya syariat, tentang sesuatu yang harus dikonsumsi olehnya dan keluarganya di waktu itu. Ia tidak boleh bertanya kepada Syekh Mursyidnya sampai ia sendiri yang ditanya oleh Mursyid. Jika ia yakin bahwa Syekh Mursyid tidak mengetahui apa yang tergerak dalam hatinya, maka ia adalah seorang yang tidak mengerti.
Yang keempat adalah ulah ngaku, jangan ngaku pada hakikatnya bukan kita lah yang menggerakkan badan kita. Badan kita digerakkan olehnya. Maka kita sholat pun ku Allah digerakkan oleh Allah. Maka jangan mengaku apapun yang kita lakukan, kita nisbatkan kepada guru agung kita semua. Dan yang terakhir adalah ulah protes, jangan banyak protes. Bersiap-siaplah akan datang pergolakan dalam batin kita. Pertentangan dalam batin kita. Baik pikiran, perasaan sepanjang perjalanan akan banyak ditemui ucapan, tindakan, ketetapan guru yang secara kasat mata nyeleneh. Bertentangan dengan pengetahuan umumnya. Bagaimana kita simak perjalanan daripada Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam yang dimana Nabi Musa diminta oleh Nabi Khidir jika ingin ikut maka jangan banyak bertanya tentang apapun sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 70 dia Khidir alaihissalam berkata jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan sesuatu kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka kita kapanpun kita ikut kepada guru kita. Jangan namanya banyak nanya, jangan minta, jangan sok hayang, jangan sok ngaku, dan juga jangan suka protes. Semoga dengan namanya nasihat daripada guru agung kita semua, makin jernih hati kita untuk bisa berkhidmat, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asiriyah Sirnarasa PPKN. Semoga Ibu Hajah Israwati Wahyudi dan Ningsi seluruh keluarga apapun yang Allah berikan kepadanya adalah dalam rangka memberikan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain dan berkhidmat kepada guru agung kita di mana kita saja berada. Semoga Allah berkahi semuanya segala yang selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.